Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cerah channel Star Sisi pada hari ini alhamdulillah bisa berziarah ke makam Maestro Sinden terkenal asal Subang, Ibu Hajah Cicih Cangkurileng. Beliau dimakamkan lokasinya di sini di pemakaman umum Desa Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden. Baik, para pemirsa Cerah channel Star Sisi, marilah kita saksikan jejak langkah sang maestro sinden terkenal asal Subang. Selamat menyaksikan. Hajah Cicih Cangkurileng dengan nama lahir Cicih Rukesi, lahir di Kampung Sembung 2, Desa Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang pada tanggal 5 Juli 1951. Ayahnya bernama Bapak Suwata, sedangkan ibunya bernama Ibu Karni. Dilahirkan di tengah keluarga seni dan dalang, Cicih Rukesi memiliki minat dan kemampuan untuk tampil menyinden di depan umum. Pada tahun 1960-an, tidak ada sanggar seni ataupun tempat kursus untuk menampung para peminat di bidang seni, tidak seperti saat ini. Oleh karenanya, Cicih kecil berlatih pada sang kakek, seorang dalang wayang kulit bernama Bapak Carma. Dan selanjutnya, pada usia 5 tahun, Cicih kecil belajar pada juru rebab yang merupakan pelatih bagi para calon sinden, yaitu Bapak Suwandi. Kemudian untuk lebih meningkatkan olah vokal dalam menyinden, Cicih kecil belajar pada sinden terkenal yang juga asal Subang, yaitu Ibu Hajah Cucun Cunaya. Ibu Hajah Cucun Cunaya ini adalah pesinden asal Subang yang beralamat di Tanjung Salep, Jatimulya, Kecamatan Compreng. Melihat kemampuan dan bakat menyanyi Cicih kecil yang suaranya sangat merdu untuk didengar, membuat banyak kalangan seniman tradisi saat itu memprediksi bahwa Cicih kecil ini akan menjadi generasi pelanjut pesinden tersohor setelah generasi Upit Sarimana dan generasi Titi Fatimah. Bahkan pada saat itu, kakeknya Bapak Carma mengatakan, pada masanya nanti, Cicih Rukesi akan menjadi sinden ternama di Jawa Barat. Demikian keyakinan yang disampaikan sang kakek terhadap Cicih kecil. Intuisi Carma ternyata benar. Nama Cicih 10 tahun kemudian tenar. Bahkan karena suaranya yang khas, Cicih mendapat gelar Cicih Cangkurileng. Dan melebihi dugaan Carma, Cicih kemudian mendapat penghargaan hingga tingkat internasional. Namanya harum hingga sekarang, mendapat gelar Maestro Sinden. Cicih berani mengikuti berbagai perlombaan pasanggiri, sebab kakeknya Carma melihat Cicih punya bakat yang menonjol. Benar saja, pada usia 11 tahun, ia sudah berhasil memenangkan pasanggiri tingkat Keresidenan Purwakarta tahun 1961. Bahkan nama Cangkurileng diambil dari perlombaan pasanggiri tadi. Pada saat itu, juri melakukan undian terhadap para peserta dengan nama-nama burung. Dan undian yang didapatkan oleh Cicih Rukesi dibuka dan terdapatlah dengan nama Cangkurileng. Hebatnya, selama 4 tahun berturut-turut hingga tahun 1964, Cicih selalu juara dalam pasanggiri tersebut. Talenta Cicih tersebut memukau juri. Seorang juri seniman asal Bandung, Mang Koko, yang mengetahui bahwa undian yang didapatkan oleh Cicih Rukesi adalah Cangkurileng, kemudian menetapkan julukan tersebut terhadap Cicih dengan nama Cicih Cangkurileng.
Cangkurileng adalah nama seekor burung yang suaranya merdu dan mahal harganya. Dalam bahasa Indonesia, burung cangkurileng adalah burung kutilang. Dan sejak saat itulah nama panggung Cicih Rukesi menjadi Cicih Cangkurileng. Selanjutnya, perlombaan demi perlombaan diikuti oleh Cicih Cangkurileng. Dan pada tahun 1976, Cicih Cangkurileng juga tercatat pernah meraih juara Bino Jakrama Pedalangan tingkat Jawa Barat dan mendapatkan penghargaan Bokor Kencana Astagina atau juara umum di Bandung. Hingga kemudian di tahun 1996 Cicih Cangkurileng mendapat juara yang sama Bino Jakrama di Tasikmalaya. Sejak tahun 1976 pula Cicih mulai percaya diri dan membentuk grup seni wayang golek Mitra Kencana. Pada saat itu pesinden akan selalu satu paket dengan wayang, sehingga yang dibentuk grup oleh Cicih Cangkurileng adalah grup wayang golek. Di puncak kesuksesannya, yaitu di tahun 1970 hingga tahun 1980-an, Cicih Cangkurileng dengan grup yang ia bentuk yaitu grup wayang golek Mitra Kencana banjir orderan manggung. 1 bulan bisa penuh manggung setiap harinya, melebihi ketenaran grup wayang kulit kakeknya. Tidak hanya di Subang, Cicih Cangkurileng manggung ke berbagai daerah di Jawa Barat dan kota besar lainnya seperti Bandung dan Jakarta. Tenar di kalangan masyarakat bawah hingga pejabat tinggi pemerintah. Menurut sang putri Hajah Cicih Cangkurileng bernama Ibu Agustini Setiawati atau lebih dikenal dengan Mama Ciner, beberapa penggawa grup Mitra Kencana bentukan Ibu Hajah Cicih Cangkurileng ada yang masih hidup dan juga ada yang sudah meninggal dunia. Yang masih ia ingat diantaranya Dalang Sutarmo Madkayuda asal Gembor, pemain rebab Yono, pemain kendang Udan, dan Alok Wilaswara Mangcana. Selain memiliki grup sendiri, Cicih Cangkurileng juga sering manggung bersama para dalang sohor lainnya seperti Dalang Asep Sunandar Sunarya, Dede Amung Sutarya, dan Ade Kosasih Sunarya. Perkembangan selanjutnya, pesinden yang satu paket dengan wayang golek mengalami perubahan. Pada masa Cicih Cangkurileng, si pemangku hajat yang mengundang Cicih boleh meminta secara khusus, bisa berikut dalang atau hanya seni jaipongan saja, atau keduanya. Siang hari wayang golek dan malam harinya khusus seni jaipongan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan minat dan keinginan para pemangku hajat. Kemampuan lain Cicih Cangkurileng, di samping berbakat nyinden, dia juga piawai mengarang lagu dan mengeluarkan ratusan album. Pada tahun 1977, ia mulai masuk dapur rekaman. Album pertama yang ia luncurkan yaitu Supir Kol dan Gara-Gara Asoy, ciptaan Memet. Kemudian album ternama lainnya ciptaan Cicih sendiri, yaitu Kaca Piring 1, Kaca Piring 2, Daun Hiris, Eprok Cendol, Remis Janari, Duriat Menang Akalan, Amplop Biru, Gadis Subang, dan Caringin Nu Jadi Saksi. Diceritakan oleh sang putri, sebelum menciptakan sebuah lagu, Cicih Cangkurileng memiliki praktek ritual khusus. Cicih selalu meminta diantarkan ke tempat-tempat khusus yang jauh dan sunyi, seperti ke sebuah hotel atau penginapan di kota yang ia inginkan. Tidak seorang pun yang diizinkan untuk mendampingi. Di tempat sunyi tersebut, Cicih Cangkurileng latihan olah vokal dengan nada da, mi, la, tidak. Cicih juga rajin menjaga kualitas suaranya dengan metode gurah. Metode gurah sudah dikenal sejak zaman kerajaan.
yaitu cara menggunakan lendir dari tenggorokan menggunakan ramuan alami. Di kalangan warga Jawa Barat sering menggunakan sari rendaman akar tanaman senggugu. Setiap lagu yang diciptakan mengandung arti dan sejarah nyata di kehidupan manusia. Karena kiprahnya gemilang pula, Cicih mendapat julukan sebagai juru kawi legendaris dari Bupati Subang E.F. Hidayat. Menurut sang putri, Mamah Ciner, ada ratusan album yang dibuat dan diciptakan oleh Cicih Cangkurileng. Beberapa lagu diantaranya bahkan booming hingga mendapat penghargaan bergengsi. Beberapa perusahaan rekaman ternama seperti Sampurna Record, MTR atau Gita Record Jakarta, dan Panama Record Bandung pernah bekerja sama dengan Cicih Cangkurileng. Suara merdu Cicih Cangkurileng juga terdengar hingga belahan negara Eropa. Album terlaris dan terkenal seperti Adu Manis, ciptaan Amas Suarai yang sempat meraih penghargaan BASF Award tingkat internasional di Frankfurt, Jerman, Rio de Janeiro, Brasil, dan Belanda pada tahun 1986 melalui produser Gita Records. Di usia yang mulai senja, Cicih menyadari pentingnya regenerasi. Ia kemudian mengizinkan anaknya, Agustini Setiawati, yang kemudian dijuluki Teh Ciner Cangkurileng Muda, untuk manggung. Berbekal nama beken sang ibu, serta grup jaipong yang diberi nama Ciner Group. Ciner adalah akronim dari cita-cita indung neruskeun ilmu urus rombongan. Selain mengkader anaknya, Cicih Cangkurileng juga berhasil mendidik murid-muridnya yang lain hingga cukup terkenal dan menjuarai beberapa pasang giri seperti Oom Winarsih, juara Pinilih 1 Jawa Barat, Rasih Suarsih yang dikenal dengan nama Cicih Muda sebagai juara Pinilih 1 Jawa Barat dan juara Titim Fatimah 2 berturut-turut. Murid yang lainnya yaitu Imas Masni dan Oon Setiana yang juga berprestasi. Mereka dilatih di Sanggar Kawih Mitra Kencana yang beralamat di Kampung Sembung 2, RT 8, RW 4, Desa Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Yang saat ini rumah tersebut telah dijual oleh keluarga Cicih Cangkurileng kepada pihak lain. Menjelang akhir hayatnya, tepatnya 3 tahun sebelum meninggal dunia, Cicih Cangkurileng sempat menjadi dai. Dia menyampaikan dakwah dalam bentuk tembang ataupun ceramah yang umum disampaikan oleh para mubalik dan mubalighah. Beliau bersuara gahar atau keras dan lantang dan senggol ataupun improvisasi saat mengawi keliningan atau jaipongan. Tetapi beliau sangat lembut dan halus saat menyampaikan dakwah. Beliau bukan hanya dikenal sebagai maestro seni tradisional keliningan ataupun seni Sunda di Kabupaten Subang khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, akan tetapi juga merupakan sosok perempuan yang sangat ramah dalam memberikan ajaran atau ilmu seni maupun wejangan agama saat dia menjadi dai. Di akhir hayatnya, beliau sangat dekat dengan masyarakat karena beliau rajin berdakwah. Sampai dengan akhir hayatnya, Cicih Cangkurileng terus berkarya membuat lagu. Terakhir lagu yang ia ciptakan yaitu Duriat Saliwat dan Ngiring Bingah. Pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, di kediamannya, Kampung Sembung 2, RT 08, RW 04, Desa Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Cicih Cangkurileng meninggalkan para pecintanya untuk selama-lamanya. Ratusan para pelayat, dari mulai masyarakat biasa, para pejabat, hingga media mengiringi pemakamannya.
mereka merasa kehilangan sosok Maestro Sinden yang telah mengharumkan nama Subang dan Jawa Barat hingga tingkat internasional. Hingga kini, makamnya masih didatangi peziarah dari kalangan seniman Subang. Sang putri Maestro, Agustini Setiawati atau lebih dikenal Mama Ciner, sebagai pewaris beberapa kali menerima penghargaan untuk Cicih Cangkurileng. Yang terbaru ia terima dari pemerintah Kabupaten Subang yang diserahkan PLT Bupati Subang, Imas Aryum Ningsih, dalam acara gelar budaya. Jejak kegemilangan prestasi Cicih Cangkurileng masih disimpan di kediamannya di Desa Sembung Pagaden sampai dengan saat ini, seperti piagam penghargaan, foto-foto saat manggung, dan beberapa piala. Namun sayang, album kaset berupa pita suara tidak tersimpan dengan baik. Ibu Hajah Cicih Cangkurileng yang telah berkiprah di dunia seni selama 42 tahun telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tetapi nama beliau tetap harum serta melekat di kalangan seniman dan budayawan serta masyarakat generasi saat ini. Almarhumah pun sering disebut sebagai Maestro Sinden generasi ketiga setelah Upit Sarimana dan Titim Fatimah.